saat kita berada di alam bawah sadar kita di hari weton itu, biasanya sedulur papat limau pancer kita akan keluar dari raga kita. Jadi gini. Nah, jadi kalau santet itu datang, langsung ditabrak nih. Terus. Hai guys, ketemu lagi dengan DNC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Membunuh tanpa menyentuh. Apa yang kalian pikirkan? Yes, santet. Di tempat Ica, santet itu masih dipercaya oleh banyak orang. Gimana kalau di daerah kalian? Sebenarnya santet itu apa sih? So, kali ini kita akan bahas bagaimana cara kerja santet. Tapi buat kalian yang baru gabung dengan DNC Channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Kita kembali lagi di segmen Mirror, Misteri Horror. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasannya, Ica mau ngasih tahu dulu sama kalian. Jadi pembahasan itu bukan murni dari Ica ya. Jadi Ica tuh riset dulu, Ica ngobrol dulu sama yang emang benar-benar tahu di bidang ini, karena ini bukan bidangnya Ica. Jadi tujuan Ica tuh pengen berbagi pengetahuan sama kalian mengenai santet, biar kita tuh sama-sama waspada gitu loh. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Santet berarti sisan bentet, atau dalam bahasa Indonesia berarti sekalian retak. Kita semuanya tahulah bahwa santet itu merupakan upaya jahat seseorang untuk mencelakai bahkan membunuh orang lain dari jarak jauh menggunakan ilmu hitam. Di Jawa, santet bermula dari era kerajaan Majapahit. Jadi dulu itu Majapahit adalah kerajaan yang besar, jadi wilayahnya itu tersebar di mana-mana. Nah, Pati Gajah Mada ingin mengirim makanan kepada pasukan-pasukan yang nyebar wilayahnya itu, yang jaga di sana. Tapi gimana caranya saya mengirim makanan biar cepat dan sampai dengan tepat waktu? Karena ceritanya di sana itu pasukannya tuh nggak cocok sama makanan yang ada di sana, jadi dikirimlah dari Majapahit. Dan akhirnya Pati Gajah Mada mengajarkan mate kanji kepada para pasukan yang bertugas mengirim makanan. Intinya makanan tersebut dikirim dari jarak jauh dan sampai sana tuh langsung ke perut para prajurit, jadinya ini langsung kenyang. Lama-kelamaan beberapa prajurit malah menyalahgunakan ilmu tersebut. Mereka malah mengirim benda-benda tajam seperti pisau dan lain-lain kepada orang lain yang mereka benci. Salah satu orang yang terkenal saat itu mengirimkan santet kepada orang lain yaitu Mbah Bungku. Sampai-sampai nih ya, di Majapahit itu ada aturan bahwa tidak boleh mengirimkan santet apalagi membunuh orang menggunakan santet. Kalau melanggar hukumannya gak main-main geng. Hukumannya adalah hukuman mati. Media yang digunakan dalam santet juga bermacam-macam, seperti tanah, air, pisau atau benda tajam yang lainnya, tergantung oleh pengirimnya atau paranormalnya. Dan jangkauan santet pun bermacam-macam juga. Ada yang bisa jarak dekat, ada yang bisa jarak jauh, ada yang bisa menyeberangi samudra, ada juga yang tidak. Dan kenapa di setiap wilayah itu ada penunggunya? Kita tarik ke belakang dulu, ini salah satu contoh. Zaman dulu tuh ada raja yang sedih lihat masyarakatnya itu gagal panen, kena hama tanamannya. Lalu si raja ini mengutus empu untuk membuat keris yang sakti dan yang ampuh. Lalu empu ini pergi untuk bersemedi dan akhirnya keris pesanan raja pun jadi. Lalu keris tersebut ditancapkan di sebuah wilayah. Gunanya untuk apa sih? Untuk mengatur keseimbangan alam secara spiritual. Nah, dari cerita tersebut disimpulkan bahwa kita tidak boleh menarik pusaka dimanapun. Ya karena itu, karena tujuannya pusaka-pusaka tersebut yang secara spiritual ini menjaga keseimbangan alam. Nah terus dalam pengiriman santet ini biasanya menggunakan hari weton si target. Karena saat hari weton seseorang tuh biasanya mengalami kayak terlahir kembali, dan disitulah titik lemah seseorang. Biasanya santet dikirim di waktu maghrib atau tengah malam ya. Kalau orang tua kita zaman dulu pasti menganjurkan kalau hari weton itu berpuasalah atau tidur lebih larut dari biasanya atau melek bengi. Nah tujuannya apa? Kita untuk berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tirakat. Tujuannya agar energi-energi baik itu saat hari weton itu membentengi kita. Waktu yang tepat untuk berdoa itu antara jam 00.00 sampai jam 3 pagi, karena saat itu adalah saat yang lagi sunyi-sunyinya. Jadi ibarat jalan tol, doa yang kita panjatkan itu bisa langsung melesat dan sampai.
Dan jika saat itu kita dikirimi santet dan kita berdoa, santet itu biasanya akan meledak di atas rumah. Saat kita ngecek keluar ternyata tidak ada apa-apa. Biasanya santet itu meledak, melebur di atas atau malah kembali kepada pengirimnya. Tapi jika saat itu kita malah tertidur lelap, jadi manusia itu mengalami 3 fase dalam tidurnya. Sadar, semi sadar, dan bawah sadar. Nah, di alam bawah sadar manusia biasanya tuh manusia antara bermimpi, mengalami perjalanan spiritual atau astral projection, atau biasa dikenal dengan Ngrogo Sukmo. Saat kita berada di alam bawah sadar kita di hari weton itu, biasanya sedulur papat limau pancer kita akan keluar dari raga kita. Jadi gini. Nah, jadi kalau santet itu datang langsung ditabrak nih. Media yang bisa digunakan adalah banaspati atau bola api. Ini jadi harus ada rasa amarah, cemburu, iri, dengki atau yang lainnya. Itu karena api adalah bahan bakarnya. Dan juga ada pilihannya ini, target mau dibuat sakit berapa lama atau bahkan bisa juga langsung mati. Nah oke, kalian pasti pernah dengar kalau ada orang yang santet itu bisa sampai muntah paku atau muntah silet gitu kan. Itu karena makhluk astral itu kan energi ya. Seumpama ini silet nih ya, ini silet. Makhluk astral itu akan memecah silet ini menjadi partikel-partikel astral, lalu dibawa sama si banaspati ini nanti masuk ke dalam ruh yang tadi Ica cerita ngambang itu. Nah nanti kalau ruhnya itu masuk ke raga kita lagi di dalam perut, silet astral ini akan disolidkan lagi menjadi bentuk silet seutuhnya. Sedangkan tanda-tanda orang terkena santet itu biasanya akan merasakan sakit di jam-jam tertentu. Di jam 17.30 sampai 18.30 dan atau di jam 00 sampai menjelang subuh. Dan sakitnya pun letaknya berpindah-pindah, rasanya panas dan seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Tidur tidak bisa nyenyak dan mimpinya pun aneh, seperti dikejar-kejar oleh sesuatu. Dan kalau didiagnosa oleh dokter, pasti itu tidak ditemukan penyakit apapun. Nah biasanya orang itu langsung psikisnya tuh langsung kena guys, jadi dia tuh langsung down, dia bisa langsung down dan sakitnya itu akan bertambah parah. Cara awal mendeteksi orang yang terkena santet bisa melalui denyut nadinya. Bisa juga menggunakan benang wol yang diikatkan sebanyak 3 kali di pergelangan tangan, kemudian ditarik dan dirasakan vibrasi energinya. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya, Ica tidak bisa menerangkan lebih jauh karena terdiri dari banyak variasi dan tentunya dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli di dunia spiritual. Para ahli spiritual menggunakan cara yang berbeda-beda untuk menetralisir serangan santet. Bisa menggunakan air putih yang didoakan, karena kalau air putih didoakan itu partikel-partikel di dalam air itu akan berubah menjadi lebih reaktif dan ketika masuk ke tubuh kita akan memperlancar peredaran darah. Air yang didoakan ini mengandung energi-energi baik juga. Jadi ketika masuk ke tubuh orang, psikis orang tersebut juga akan lebih membaik. Dan ada juga yang menggunakan media-media seperti bambu kurung untuk memindahkan jin jahat dari tubuh orang yang disantet. Dan kebanyakan dari para ahli spiritual menggunakan perhitungan weton untuk menetralisir santet tersebut. Perhitungan weton biasanya digunakan untuk menghitung tirakat dan waktu puasa. Jadi puasanya biasanya juga ada 3 macam. Puasa apit weton, puasa ngebleng, dan puasa mute. Puasa apit weton ini biasanya kita berpuasa di sebelum dan setelah hari weton. Kalau puasa ngebleng ini 3 hari berturut-turut sebelum, saat hari weton, dan setelah hari weton. Kalau puasa mute ini biasanya kita makan makanan yang tawar atau hambar selama 3 hari. Dan santet bisa ditangkal dengan cara kita menjaga alam sadar kita. Jadi jangan sampai kita ngelamun, kita ngegalau, kita ngeblank, jangan sampai. Dan bisa ditangkal menggunakan doa, karena doa itu bisa mengalahkan segala hal yang jahat. Sebagai orang Jawa, menurut Ica santet itu memang ada dan berbahaya. Tetapi santet itu bisa dicegah dan ditangkal seperti cara yang tadi. Intinya kita dianjurkan untuk selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, itulah penjelasan tentang santet hasil risetnya dari berbagai sumber dan obrolan-obrolan dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Kalau kalian punya informasi yang lebih bisa tulis di kolom komentar, bisa komen juga kalau Ica ada salah dalam penyebutan. Terima kasih banget udah nonton. See you next video. Bye.